Masih tetap semangat. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan bab selanjutnya setelah hak asasi manusia. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Sudah siap ya untuk buku dan materinya? Silahkan sambil dibuka. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada layar kalian itu ada muncul gambar tentang pemilihan umum. Nah, itu ada beberapa kotak suara, itu ada warga negara sedang melaksanakan kegiatan pemilu. Pemilu ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu merupakan ciri dari negara demokratis. Kemudian bagaimana dengan dinamika demokrasi di Indonesia? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut, demokrasi di Indonesia. Seperti apakah? Kita lihat bersama-sama. Oke, sebelumnya kita akan melihat dulu indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti diharapkan kalian semua itu mampu mendeskripsikan hakikat demokrasi Pancasila. Selain mampu mendeskripsikan, kalian juga mampu menganalisis penerapan demokrasi di Indonesia. Kemudian selain mampu menganalisis, kalian juga mampu menganalisis upaya membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Kita lanjut untuk berikutnya. Oke, kita lanjut untuk part berikutnya. Kita akan belajar tentang pokok materi dari demokrasi. Untuk poin pertama, kalian nanti akan belajar tentang hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi sendiri ini nanti kalian akan memaknai makna demokrasi, pengertian demokrasi menurut para ahli, kemudian kesimpulan pengertian dari demokrasi. Kemudian poin keduanya, kalian akan belajar tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ini terbagi atas dua subpoin. Yang pertama ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Nanti ada prinsipnya, kemudian ada macam-macamnya. Nah, untuk poin B nanti kalian akan belajar tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Ini periode dari masa setelah kemerdekaan hingga sekarang atau setelah reformasi. Kemudian untuk poin ketiga, kalian akan belajar tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adanya pentingnya kehidupan demokratis. Kemudian yang B adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai Pancasila. Tegaknya nilai-nilai demokratis, Kemudian dari hal itu apakah kalian bisa mengartikan demokrasi? Sebelum kita masuk ke para ahli. Oke, nah pemilu ya itu biasanya karena demokrasi itu pemilu termasuk bagian dari demokrasi. Demonstrasi juga termasuk. Nah, kita lihat untuk pengertiannya. Nah, ini ada salah satu tokoh yang sangat terkenal. Beliau adalah Bapak Abraham Lincoln. Beliau adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat. Ada sebuah pendapat beliau yang sangat terkenal, nanti kita lihat. Kita lihat yang pertama dulu, istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat, kratein berarti pemerintahan. Dengan demikian maka diartikan demokrasi berarti sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Kemudian menurut tokoh Abraham Lincoln ini, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kemudian ada tokoh lainnya yaitu Afan Gofar. Dia adalah seorang pakar ilmu politik dari Indonesia. Beliau mengartikan atau memaknai demokrasi dalam dua bentuk. Yang pertama secara normatif atau demokrasi normatif, dan yang kedua adalah empirik atau demokrasi empirik. Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh negara. Contohnya adanya konstitusi atau di Indonesia ini adanya produk hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah bukti demokrasi normatif. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis atau yang biasa diwujudkan. Nah, ini contohnya yaitu adanya periode perkembangan demokrasi di Indonesia 1945 sampai dengan sekarang. Nah, itu mengalami beberapa kali perkembangan atau perubahan, itu yang dikatakan sebagai empirik. Jadi dari itu kita dapat mengartikan demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian hakikat demokrasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemerintahan dari rakyat. Ini artinya adalah pemerintahan itu sah dan diakui atau legitimasi government-nya di mata rakyat. Karena berasal dari rakyat, maka rakyat mengakui bahwa hal tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan. Kemudian pemerintahan oleh rakyat, artinya pemerintahan ini yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama golongan diri dan keinginan. Maka adanya lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat itu yang menduduki adalah para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau di Indonesia ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pemerintahan untuk rakyat, artinya kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pemerintah atau golongan, sehingga kedudukan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Sehingga dalam menentukan suatu kebijakan itu tidak boleh merugikan atau menyimpang dari rakyat, bertujuan untuk kesemakmuran rakyat. Lanjut, prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi dan ciri demokrasi. Ini poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada prinsip. Yang nomor 1, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyat atau warga negara ini memiliki peran yang sangat banyak untuk pembuatan keputusan publik. Kemudian tingkat persamaan di antara warga negara ini harus adanya persamaan di dalam pemerintahan, di dalam hukum itu adanya kesetaraan atau persamaan. Kebebasan atau kemerdekaan diakui dan dipakai oleh warga negara. Sehingga dalam demokrasi itu HAM itu harus dijunjung tinggi, harus tidak boleh dilanggar. Ketika HAM itu sudah tidak ditegakkan, maka itu sudah tidak masuk ke dalam prinsip negara demokrasi. Kemudian macamnya ini ada 3. Yang pertama berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, ini terbagi menjadi 3. Ada demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, dan sistem referendum. Kemudian berdasarkan titik perhatiannya, ini adalah demokrasi formal, material, dan gabungan atau campuran. Kemudian adanya berdasarkan ideologi, ini ada 2, konstitusional dan demokrasi rakyat. Nah, menurut kalian di Indonesia ini menggunakan cara penyaluran kehendak yang manakah? Langsung, perwakilan, atau referendum? Oke, jawabannya yang tidak langsung atau perwakilan. Loh, bukannya pemilu itu secara langsung? Iya, dalam prosesnya itu kita menggunakan pemilihan secara langsung, tapi cara penyaluran kehendak rakyat itu dengan sistem perwakilan. Makanya ada
pemilu, bertujuan untuk memilih wakil-wakil. Kemudian cirinya ini ada beberapa. Yang pertama ada keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik. Kemudian adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat. Kemudian adanya persamaan hak seluruh rakyat. Kemudian adanya lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. Kemudian kebebasan pers. Kemudian pemilu yang jujur dan adil, serta pengakuan terhadap perbedaan. Nah, ciri-cirinya ini nanti kalian bisa lihat dari periode demokrasi di Indonesia. Ciri-cirinya ini ada beberapa yang pada tahun itu tidak terlaksana atau hilang, ada yang sudah baik hingga yang sekarang. Kemudian macam-macam demokrasi. Kita lihat yang pertama, tadi masih ingat ada berapa? Oke, yang pertama penyaluran kehendak, ada demokrasi langsung. Ini adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. Nah, demokrasi langsung ini biasanya dilaksanakan di suatu wilayah atau negara yang luas wilayahnya sangat kecil, kemudian jumlah penduduknya juga sedikit. Ini pernah dilaksanakan atau pernah dilakukan di negara Athena pada abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Karena di sana itu luasnya sangat wilayahnya sangat kecil, kemudian jumlah penduduknya sedikit, sehingga dalam mengumpulkan dalam satu waktu, dalam satu tempat itu sangat mudah. Berbeda dengan negara Indonesia yang wilayahnya sangat luas, dari Sabang sampai Merauke tidak mungkin dikumpulkan dalam satu wilayah, misalnya di Jakarta, sehingga dilakukan dengan sistem pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian demokrasi tidak langsung, demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, kemudian permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Contohnya diterapkan di negara Indonesia. Kemudian atas dasar prinsip ideologi, berdasarkan paham ini terdapat atau dibagi menjadi dua. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khasnya demokrasi ini pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi, maka dikatakan sebagai demokrasi konstitusi. Kemudian demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat ini disebut dengan demokrasi proletar yang berhaluan marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Jadi untuk mencapai suatu cita-cita negara, maka negara bisa melakukan dengan tindakan paksa atau kekerasan. Tetapi kalau yang konstitusi tadi, dalam pelaksanaannya semua dibatasi oleh konstitusi atau biasanya undang-undang atau undang-undang dasar. Kemudian berdasarkan titik berat perhatiannya, ini ada 3, masih ingat tadi? Ya, formal. Kemudian material, yang satunya campuran. Yang pertama formal, ini biasanya diterapkan di negara-negara liberal. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tetapi untuk bidang ekonomi juga tidak dihilangkan atau juga tidak
hapuskan. Kemudian untuk material ini akan berbeda. Ini biasanya diterapkan di negara-negara komunis. Contohnya ada Cina, kemudian Rusia. Nah, nanti kalian bisa lihat contoh-contoh lainnya. Nah, demokrasi ini menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan untuk bidang ekonomi politik kurang diperhatikan, bahkan terkadang sampai dihilangkan. Kemudian demokrasi gabungan ini adalah negara-negara yang menganut adalah negara non-blok. Ini menggunakan atau mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Kemudian prinsip atau 5 macam demokrasi menurut Sackler ini ada demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi sosial, kemudian ada demokrasi partisipasi, dan ada demokrasi konstitusional. Nah, untuk demokrasi liberal ini pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum diselenggarakan dalam waktu yang ajak. Ini biasanya dilakukan di negara Eropa, Amerika. Nah, ajaknya itu contohnya di Amerika, mereka selalu melaksanakan pemilu setiap 4 tahun sekali. Nah, dan itu secara berulang, secara terus-menerus seperti itu. Sedangkan demokrasi terpimpin ini akan berbeda dengan liberal, yaitu tindakan mereka bahwa pemimpin ini dipercayai oleh rakyat sehingga tidak akan terjadi pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Dan biasanya demokrasi terpimpin ini mengakibatkan adanya pemimpin yang otoriter. Kemudian demokrasi sosial ini menaruh kepedulian pada keadaan sosial atau egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Kemudian demokrasi partisipasi ini menekankan pada hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai. Jadi antara pemimpin dengan rakyat ini ada hubungan timbal baliknya. Kemudian demokrasi konstitusional ini menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat yang utama. Kemudian menurut Sri Sumantri, negara dikatakan demokratis bila ada 4 hal ini. Ini menurut Sri Sumantri. Yang pertama, hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara bebas. Kemudian hasil pemilu dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintah sehingga yang muncul adalah keterbukaan, akuntabilitas. Nah, kemudian yang ketiga, pemerintahan harus terbuka. Kepemimpinan minoritas harus dipertimbangkan. Jadi tidak hanya kepentingan mayoritas yang diutamakan. Kemudian prinsip demokrasi secara umum ini ada beberapa. Yang pertama, pengakuan hak asasi manusia, kemudian adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Ingat, ini pelajaran kelas 10 yang menurut Montesquieu terbagi menjadi 3, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Kemudian pemerintahan menurut hukum digunakan sebagai alat pengatur, sebagai alat pembatasan kekuasaan. Kemudian jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Jadi hak-hak individu itu dijamin dalam konstitusi. Kemudian badan kehakiman bebas dan tidak memilih, artinya dikasih kewenangan atau kekuasaan yang bebas kepada lembaga-lembaga kehakiman. Kemudian pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berserikat dan beroposisi, artinya warga negara, rakyat itu diberikan kebebasan untuk ikut serta atau untuk terlibat dalam partai politik, dalam kegiatan politik dan sebagainya. Kemudian adanya pendidikan politik atau kewarganegaraan. Nah, ini diterapkan contohnya dalam kegiatan sekarang ini. Contohnya kalian dalam memperoleh mata pelajaran PPKN, kalian diajarkan tentang pendidikan politik atau kewarganegaraan atau civil education. Tujuannya ya kalian agar paham dalam pemerintahan, dalam negara,
dalam hukum, kalian norma itu kalian akan memperoleh hal itu termasuk bagian dalam pendidikan politik. Kemudian demokrasi Pancasila ini diartikan oleh dua tokoh. Yang pertama Notonegoro, ini mengartikan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sila keempat ini menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Kemudian Darji Darmadiharjo ini mengartikan bahwa demokrasi Pancasila ini adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian prinsip demokrasi Pancasila. Lihat gambar di samping, ini adalah contoh pelaksanaan demokrasi dengan cara musyawarah mufakat. Di bagian atas ini ketika masa kemerdekaan mereka merapatkan para ahli atau tokoh-tokoh kemerdekaan. Kemudian yang bawah ini adalah musyawarah mufakat yang dilakukan pada masyarakat desa. Mereka dalam menentukan kebijakan dalam masyarakat desa, mereka menggunakan musyawarah mufakat. Kemudian prinsip yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law atau dengan hukum. Kemudian demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka melaksanakan kekuasaan dengan cara saling berkoordinasi. Kemudian ada demokrasi dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi pasal 28A sampai 28C. Kemudian demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Kemudian demokrasi dengan otonomi daerah, yaitu dengan sistem desentralisasi, artinya daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur atau untuk mengurus urusannya daerah masing-masing. Kemudian demokrasi dengan kemakmuran dan demokrasi dengan berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi Pancasila ini ada beberapa. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, seperti dalam pasal 1 ayat 2. Kemudian berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat ini ada di dalam sila keempat. Kemudian keselarasan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai. Artinya di Indonesia ini partai politik bebas berkembang, bebas tumbuh, tidak hanya satu partai. Artinya, asalkan partai itu tidak berseberangan atau bertentangan dengan ideologi Pancasila, maka diperbolehkan. Kemudian tidak mengenal diktator mayoritas atau tyranni minoritas. Kemudian mendahulukan kepentingan rakyat. Kemudian aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. Kemudian yang terakhir, tidak mendukung demokrasi yang berujung kerusuhan. Kemudian asas dan fungsi demokrasi Pancasila, ini ada asas kerakyatan dan musyawarah. Fungsi demokrasi Pancasila ini ada 6. Yang pertama, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Kemudian menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sistem konstitusional. Kemudian menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila. Kemudian menjamin adanya hubungan yang sama, serasi, seimbang antar lembaga negara. Dan yang terakhir, menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Kemudian untuk subbab 2 pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari periode 1945 setelah masa kemerdekaan sampai dengan setelah masa reformasi atau sampai sekarang. Nah, dari periode 1, 2, 3, 4, 5 ini mengalami
beberapa perubahan dari akuntabilitasnya, rotasi kekuasaannya, kemudian dari pemenuhan hak dasarnya itu mengalami perubahan. Nah, nanti pertemuan berikutnya kalian akan saya tugasi untuk presentasi. Jadi tugasnya silahkan membaca untuk reorganisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kemudian nanti dibagi per kelas. Nah, untuk kelas 11 IPA 1 kalian akan silahkan dibaca untuk periode 1949 sampai 1959. Kemudian untuk kelas IPA 2 periode 1959 sampai 1965. Untuk kelas IPA 4 kalian belajar tentang periode 1965 sampai 1998. Untuk kelas IPA 4 kalian belajar periode 1998 sampai sekarang. Tugasnya silahkan nanti kalian baca, kemudian ditulis di buku PPKN masing-masing. Nah, setiap kelas nanti harus mempresentasikan satu. Jika kelas itu tidak ada yang mewakilkan untuk presentasi, artinya satu kelas tidak akan mendapat nilai. Nah, tugasnya bagaimanakah? Nah, tugasnya kalian Ibu minta untuk menganalisis pelaksanaan demokrasi dari segi akuntabilitasnya, rotasi kekuasaannya, pola rekrutmen, pelaksanaan pemilu, serta pemenuhan hak-hak dasar. Setelah itu, lihat kelebihan dan kekurangan dari setiap periode tersebut. Nah, nanti kalian bisa diskusikan siapa yang akan besok presentasi. Nah, yang presentasi nanti akan memperoleh nilai yang berbeda dengan temannya. Itu nanti akan berpengaruh. Kemudian contohnya misalnya saya beri periode demokrasi 1945 sampai 1949. Nah, pada periode ini masih dalam proses awal setelah kemerdekaan. Akuntabilitasnya ini masih belum terlihat karena pada waktu itu masih proses kemerdekaan. Nah, kemudian rotasinya belum terjadi rotasi karena yang menjabat sebagai presiden masih sama. Kemudian pemilunya belum ada pemilihan umum, seperti itu. Nanti kalian bisa cermati, kalian baca untuk menganalisisnya yang prinsip-prinsipnya itu menurut Afan Gofar. Nah, mungkin ini saja dari Ibu. Jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa bertanya via Teams atau via grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga materi yang saya berikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dipelajari lagi, diulangi. Jika ada yang belum paham silahkan ditanyakan, jangan diam. Kalau diam artinya kalian sudah paham. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.